Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Koril Inkana, NIM 2002311000089, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama, biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya, paman dan kakeknya merupakan ulama besar mazhab Hambali dan penulis jumlah buku. Berikutnya karya-karya Ibnu Taimiyah. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah 1. Kitab Al-Rad ala Al-Mantihiyin atau jawaban terhadap para ahli mantik. Yang kedua, Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah atau metode sunnah Nabi. Yang ketiga, Majmu' al-Fatwa atau kumpulan fatwa, dan lain-lain. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah makroekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang, dan kebijakan moneter. Berikutnya pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Mekanisme pasar. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu A. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda, tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan, ketimbangan pada saat melimpahnya persediaan. B. Harga sebuah barang beragam, tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barang hanya sedikit. Berikutnya, mekanisme harga. Ada dua tema yang sering kali ditemukan dalam pembahasan ilmu Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil, iwat al-mis, dan harga yang setara atau adil, saman al-mis. Dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan nafis al-adil. Berikutnya konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang jenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Taimiyah 1993 5832. Berikutnya regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan regulasi harga, yaitu pertama regulasi harga yang tidak adil, di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan kedua regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya Al-Hizbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Amalia 1996-210. Berikutnya hak milik. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada 3 jenis hak milik sebagai berikut. Yang pertama, hak milik individu. Yang kedua, hak milik sosial atau kolektif. Dan yang ketiga,
hak milik negara. Berikutnya, peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Tujuan dari sebuah pemerintahan, yaitu tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat mungkar dengan cara 1. Menghilangkan kemiskinan, yang kedua, regulasi harga, yang ketiga, kebijakan moneter, dan yang keempat, perencanaan ekonomi. Berikutnya, persamaan dan perbedaan corak pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Persamaan, corak pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah harus tegaknya syariat Islam, dan corak pemikiran etika politik Ibnu Khaldun harus seimbang urusan dunia maupun akhirat. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki persamaan pemikiran etika politik, sepakat bahwa seseorang pemimpin sebagai pemecah permasalahan warga negaranya, mendirikan negara, sebuah keharusan, dan keadilan sebuah tujuan dalam penyelenggaraan negara. Berikutnya perbedaan. Adapun perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang etika politik. Pertama, mengenai seseorang pemimpin, Ibnu Taimiyah memfokuskan terhadap kemampuan seseorang pemimpin, sedangkan Ibnu Khaldun, seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki dukungan dari warga negaranya. Kedua, mengenai konsep bentuk negara. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bentuk negara tidak diatur dalam Islam, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk negara adalah kerajaan, republik, dan khilafah. Berikutnya persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Barat dengan ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyah menetapkan 3 jalan utama mencapai kebenaran atau pengetahuan, yaitu melalui jalan wahyu, Al-Quran, sumber ulama salafi, serta jalan ijtihad dengan mengikuti metodologi yang ia sebut al-qiyas al-syar'i. Ketiganya dapat dicapai melalui penyucian diri dan penyucian kalbu. Prinsip dasar pemikiran Ibnu Taimiyah ialah 1. Wahyu merupakan sumber pengetahuan agama. Penalaran dan intuisi hanyalah sumber terbatas. Yang kedua, kesepakatan umum para ilmuwan yang terpercaya selama 3 abad pertama Islam juga turut memberi pengertian tentang asas pokok Islam di samping Quran dan Sunnah. Yang ketiga, hanya Quran dan Sunnah penuntun yang otentik dalam segala persoalan. Sedangkan menurut empirisme Barat, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan indrawi. Hal demikian mendorong kita bahwa untuk menemukan sebuah pengetahuan, kita memerlukan pengalaman kita. Dengan demikian, bahwa untuk membuktikan sebuah kebenaran akan pengetahuan itu memerlukan penelitian di lapangan, observasi, percobaan, yang mana dengan cara-cara seperti itulah merupakan titik tukar dari pengetahuan manusia. Empirisme Barat menyatakan bahwa semua pengetahuan dimulai dari pengalaman indera sebagai dasar. Melalui pemikiran empirisme Ibnu Taimiyah dan empirisme Barat, di dalamnya terlihat dengan jelas keterpaduan yang harmonis terhadap pengetahuan melalui prinsip-prinsip wahyu, indera, dan agama, di mana semua pembuktian rasional atau filsafat terkait erat dengan Al-Quran dan hadis Nabi serta ajaran-ajaran para imam yang dipadukan dengan pemikiran sebagai hasil yang diperoleh terhadap jiwa yang suci. Semoga video ini dapat memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan video tersebut, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.